Kita hidup di zaman di mana informasi mengalir lebih cepat daripada kemampuan kita untuk mencernanya. Dalam satu genggaman, ribuan kebenaran dan ribuan kebohongan bertarung memperebutkan perhatian kita. Banyak orang berpikir bahwa solusi dari setiap masalah bisa ditemukan dengan satu klik di mesin pencari. Kita sering lupa bahwa mesin hanya memberikan data, tapi kitalah yang harus memberikan makna. Berpikir kritis bukan berarti kita harus selalu meragukan segala hal. Berpikir kritis adalah keberanian untuk berhenti sejenak, bertanya mengapa, dan menolak untuk menjadi malas dalam mencari kebenaran. Karena pada akhirnya, masalah yang rumit tidak pernah memiliki solusi yang instan. Teori tugas ini kalian harus memecahkan masalah seperti mengatasi penyebaran berita hoax di lingkungan kampus tanpa membatasi berpendapat. Saya tidak butuh jawaban teks dari kalian, saya butuh pikiran kritis dari kalian. Tinggal tanya ChatGPT aja, rapiin dikit, kelar. Pak Cengki bilang berpikir kritis speak bukan berpikir instan. Kita bikin aplikasi detektor otomatis lalu blokir akun yang menyebar berita hoax. Siapa yang menjadi hoax? Gimana kalau ada yang salah? Justru itu kan melanggar kebebasan berpendapat. Secara praktis juga susah. Itu juga siapa yang bakal membuat anggaran untuk membuat aplikasi ini? Kampus kan nggak mungkin menghadirkan anggaran. Dan gue baru baca riset terbaru. Pemblokiran justru sering bikin orang makin penasaran sama berita itu. Bukan solusi jangka panjang. Ya terus gimana? Kan kita yang penting ada jawabannya. Tapi berpikir kritis itu juga melelahkan. Tapi kita harus mempertanyakan apa yang jelas masalahnya. Satu tombol blokir aja belum cukup. Kita harus cari akar masalahnya. Oke, berarti kan masalahnya itu bukan di medianya, tapi di literasi mahasiswanya. Mereka nggak ngecek sumber. Jadi sebenarnya solusinya itu bukan teknologi, melainkan edukasi sistematis yang kaya literasi wajib setiap mahasiswa. Atau gimana kalau bikin preview, jadi mahasiswa sendiri yang saling menyebar informasi di grup kampus, tapi ada poin posisinya. Nah, itu baru berpikir kritis. Kamu menggabungkan psikologi manusia dan solusi praktis. Jadi kesimpulannya berpikir kritis bukan untuk membungkam suara, tapi dengan menggunakan pemikiran sendiri. Menarik, tapi kenapa kalian tidak mencari solusi yang lebih mudah seperti filter otomatis? Karena solusi seringkali berkaitan dengan gejala PAP. Berpikir kritis adalah cara untuk mengatasi masalah atau solusi. Kalian telah belajar memecahkan masalah
bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan. Ternyata berpikir itu susah ya, tapi pas nemu jawabannya rasanya puas banget. Manajemen waktu dan berpikir kritis itu sama, Pi. Kalau kita buru-buru nyelesainnya, kita nggak sempat berpikir kritis. Jadi mau pada makan di mana ini? Jangan jawab terserah. Itu nggak kritis, bro. Dunia tidak membutuhkan orang yang hanya bisa menjawab dengan cepat. Dunia membutuhkan mereka yang mau berpikir lebih dalam, melihat lebih luas, dan berani mengakui bahwa sebuah solusi butuh proses panjang untuk dilahirkan.